Di China, kalau cuma dapat hak pakai doang, nah gimana dengan kasus rumah ini yang nggak mau digusur pas bikin jalan tol? Oke, kita lanjutkan lagi bahas tentang tanah dari VT saya yang sebelumnya. Ternyata tidak sedikit juga dari teman-teman yang masih belum paham, jadi kita bahas di sini. Pertama, kita tuh harus tahu betul dulu mana tanah yang punya negara, mana tanah yang punya rakyat bersama. Yang punya negara, misalnya tanah kosong luas yang tidak berpenghuni ya, di gunung, di hutan, itu punya negara. Atau di kota ya, kota itu dulunya desa juga punya masyarakat bersama. Cuma untuk membangun kota ya, pemerintah itu negosiasi sama masyarakat biar bisa beli hak pakainya. Jadi sekarang kota itu udah dikelola sama pemerintah. Nah, kita lihat lagi kasus rumah ini. Rumah ini dan rumah sekitarnya itu napak tanah. Berarti tanahnya itu punya dia dan punya bersama. Orang di rumah ini masih hidup dan bangunannya juga masih dipakai. Apakah negara boleh semena-mena langsung menggusur? Ya nggak boleh. Pemerintah itu pastinya akan negosiasi sama masyarakat di sini ya. Misalnya, kita mau bangun jalan tol nih, bisa nggak kalau kita ganti rugi sekian? Atau kalian itu dipindahkan kemana? Pokoknya penawarannya itu yang adil. Kalian bisa cek sendiri informasinya di internet ya. Kenapa orang ini nggak mau pindah ya? Karena merasa kompensasi dari negara itu terlalu kecil. Padahal kalau negara udah kasih kompensasi itu pasti tinggi ya. Nah, karena orang ini menolak terus dan dia memang punya hak tidak mau pindah, ya apa boleh buat, pemerintah buat desain baru lagi seperti ini. Ingat ya, tanah di China itu tidak bisa diperjualbelikan ya. Yang boleh dijual belikan cuma hak pakainya saja ya. Dan mayoritas tanah di China itu punya masyarakat bersama. Jadi nggak ada istilah orang kaya membeli banyak tanah atau orang miskin nggak punya tanah, nggak ada. Itulah sistem pemerintahan komunis.